Anak lain beli es krim, dia pengen aja beli es krim katanya. Aku nggak bisa beliin kok apa dia. Karena es krim doang juga nggak kebeli gitu sama aku. Seingat kamu. Terus akhirnya udah mulai lebih sering kalah. Betul. Udah berapa kalau dihitung-hitung, Punten? Kalau dihitung-hitung kekalahan, aduh itu sampai 250-an lebih kayaknya kok ada. Dan sampai keluar segitu kan pasti ada yang Itu terkorbankan ya. betul. Apa toko atau Toko, kendaraan, terus yang paling penting tuh kan saya jual beli handphone tuh ada investornya kok, kayak teman dekat tuh. yang ini modal. Jadi dia tuh percaya pertama sebelum aku terjun ke situ, sebelum aku terjun ke dunia judi itu, dia tuh percaya aku tuh bisa bagi hasil sama dia, kerjasama jual beli handphone. Beli dulu ngambilin handphone tuh langsung ke Batam kok. Udah nggak punya uang katanya, udah nggak kerja. Yakininnya gimana waktu akhirnya? Kan katanya sempat pengen minta pisah ya. Akhirnya gara-gara itu. Iya, pernah gitu kok. Iya gimana? Dan akhirnya bener-bener berhenti banget gak nyentuh sama sekalinya tuh di titik apa? Ketika istri minta gitu kah? Atau ketika ngelihat tangisan anak kah? Lihat anak nggak bisa beli, aku main sama anak. Dia beli lihat orang anak lain beli es krim, dia pengen aja beli es krim katanya. Aku nggak bisa beliin kok apa dia. Es krim ya. Karena es krim doang juga nggak kebeli gitu sama aku. Terus ingat, kamu kalau nggak ada uang buat bayar Sofi, jangan pulang dulu. Kadang suka bilang gitu kan. Aku nggak pulang tuh cari uang kok, sampai aku nangis di masjid seharian nggak pulang. Terus tiba-tiba 3 harinya ditanyain kenapa nggak pulang kan. Udah aku akhirnya pulang, terus aku malamnya nangis, aduh itu gimana caranya aku harus bisa bayar ini semua, bisa beres ini semua. Akhirnya aku alhamdulillah bisa sholat tobat kok, sampai nangis sampai malam. Istri nggak tahu sih aku nangis apa enggak. Aku tuh pengen tanya ke Koko tuh Punten. Apa? Agak Gimana? kerasan dikit Punten. Gimana caranya tuh, apa yang harus saya lakuin kok kalau sekarang tuh saya emang udah berhenti, terus langkah selanjutnya saya bisa perbaikin lagi hubungan saya, terus saya bisa pengen balik lagi di kehidupan saya yang seperti ini. Kita tonton sama-sama ya. Jadi aku sedih, kecewa, merasa dibohongi sama suami sendiri. Setelah tahu kalau kamu tuh judi, perasaan aku tuh campur aduk. Tapi aku nggak mau terus-terusan dinafkahi dengan hasil judi, dinafkahi dengan uang haram. Aku nggak mau. Aku berpikir kenapa aku sakit itu karena ulah kamu sendiri yang berakibat ke aku, ke istri kamu, sampai kita habis harta, habis tabungan kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai aku untuk lahiran segala macam. Hubungan kita berdua pun jadi renggang, kita jadi jarang buat ngobrol. Dari sejak kejadian itu, rasa kepercayaan aku tuh udah hilang sama kamu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Tapi aku berpikir, aku yakin kalau kamu tuh pasti berubah. Aku yakin aku bisa merubah diri kamu sendiri. Kita perbaiki, kita mulai dari nol lagi, kita bangkit lagi bareng-bareng. Stop, gak usah lagi main judi. Mau sampai kapan mau main judi terus? Ini untuk kebaikan kita semua. Punten ya Kang ya. ya apa-apa. Kadang kita mah jadi lalaki mah. Kadang kita siap kalau kita yang sakit, betul ya. Tapi kalau udah yang nyampe tersakiti itu adalah orang-orang yang kita sayang. Kadang yang paling perih itu bisa jadi perasaan, ya Allah saya gagal jadi laki. Saya gagal jadi suami yang seharusnya dapat amanah dari Allah untuk bahagiain mereka. Sedangkan kalau ternyata ya Allah si teteh yang ngasih kesempatan, saya jadi teringat izin bahwa dulu orang-orang solih zaman dulu tuh suka bilang kayak gini ya kepada suaminya, wahai suamiku, kami istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan.
yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Sehingga misalnya laki-laki nih, kedenger kayak gitu, dia keluar, cari duit, nafkah halal, kadang kurang, ya Allah, saya jualan sih cuma dapat segini, ya Allah nggak dapat apa-apa. Gimana nanti anak istri saya punya wajah gimana, muka saya untuk hadap ke hadapan mereka, malu ya Allah. Terus pulang, istri ngomong kayak tadi, punten, maaf bapak cuma dapat segini, nggak apa-apa. Karena kami pengennya udah yang penting halal. Kami kuat nahan lapar. Yang penting halal. Allah ridho berkah daripada engkau bawa pulang yang haram, kau menyeret kami semua ke neraka. Nah yang kita tahu rumah tangga yang paling baik membawa anak istrinya udah nyampe ke surga, udah bismillah. Ya gitu kadang yang paling lebih bikin kita remuk lagi, ya Allah, orang yang justru paling harusnya kita sayangi dan udah kita sakiti, dianya masih maafin lagi. Terus kita masih pengen ngehianati. Emang manusia sehancur apa kita itu kalau misalnya masih ngehianatin mereka? Coba ngobrol ya. Ngobrol sama si tetehnya. Ini kita lagi terhubung ini. Nanti untuk bermain judi, terus ini semua juga kan untuk kebaikan kita semua. Iya. Buat masa depan kita, buat keluarga kita juga gitu. Kalau misalkan kamu tetap mau jadi kayak gitu, saya nggak bisa untuk diterusin. Tapi untuk sekarang, insya Allah, saya yakin kamu bisa berubah, kamu bisa menjadi lebih baik. Ya, maafin kalau aku nggak bisa butuhin kebutuhan kamu tiap bulan karena keterbatasan penghasilan juga sama buat Dede. Tapi insya Allah bakalan berusaha terus, bakalan berubah, bakalan insya Allah jadi yang terbaik. Insya Allah nggak akan ngelakuin kayak gitu lagi. Ini juga dibantu sama Ustadz Denis. Sekalian tanya. Tapi maafin kalau aku nggak bisa kasih yang lebih. Maafin ya. Apa ya? Kok maaf saya nggak. Gak apa-apa, sok bangga. Berproses ya teteh. Bentar nak, teteh ridho ya, enggak ya, mudah-mudahan bisa sama-sama lah bareng-bareng lagi. Bismillah, mudah-mudahan kalau gara-gara ini, karena salah satu doa yang tidak tertolak tekan doa istri ya. Kalau teteh bismillah mohon ridhonya, doa apa tuh sok sampein ke orang-orang yang mungkin ke kamera, ke orang tua yang video ya, apapun yang pengen disampaikan. Terima kasih Baik, komitmen maupun permintaan maaf, silakan nak, mangga. Sebelumnya saya mau minta maaf sama teman-teman saya yang udah support dari sebelumnya, yang udah memberikan bantuan investor dari dulu, tapi saya malah memanfaatkannya, malah menzoliminya kok. Saya minta maaf, tapi saya bakalan tanggung jawab itu semua. Dan terima kasih juga sama teman-teman saya yang udah support saya sampai saat ini. Pesan saya untuk para yang masih suka main di luar tuh, mudah-mudahan segera bisa tobat. Saya juga belum tobat, belum benar, cuman berusaha menjadi lebih baik. Kalau bisa tuh berhenti, jangan sampai mencontoh seperti saya ini. Bisa hancur sehancur-hancurnya, bahkan istri sama anak pun bisa jadi korban. Apapun jahat sekali itu. Kalau bisa tinggalkan aja. Yuk kita bareng-bareng aja menghadap ke yang lebih bisa menerima kita apa adanya. Insyaallah. Makasih Kang Bayu.
eh, ambil kesimpulan ya bahwa sekali lagi nggak ada bahagia melainkan justru dengan apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Dan